Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 5. Oke, di sini ada rangkaian kapasitor. Bisa kita lihat. Kemarin kan kita sudah membahas tentang, kita ulangi ya, rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor itu ada yang seri dan juga ada yang paralel. Untuk yang seri, cara ngitungnya pakai seper ya. Misalkan ini C1 plus seper C2 plus titik-titik-titik. Sedangkan untuk yang paralel itu tinggal kita jumlahkan C1, C2 plus titik-titik-titik. Nah, di sini langkah pertamanya kita bisa mengserikan yang ini. Jadi C2 sama C3 C23 gitu ya. C23 dia kan seri. Berarti kita hitung C23 sama dengan seper C2 ditambah seper C3. Kalau sudah kita masukkan 10, C3-nya 40. Kita samakan penyebutnya jadi 40. Maka yang ini itu dikali 4 biar bawahnya 40. Berarti atasnya juga kali 4 berarti 4. Lalu yang ini kan 1/40 ya, berarti kita gabungkan seperti ini. Kalau sudah dapat 5/40 sama dengan 1/C23. Nah, untuk mencari C23 maka kita balik menjadi 40/5 sama dengan 8 mikrofarad. Nah, ini adalah C23. Kemudian berarti bentuknya kan sudah berubah nih. Sebentar, kita gambarkan seperti ini. Ini adalah C1, yang ini adalah C23. Maka rangkaian berikutnya itu adalah kita memparalelkan sehingga nanti menjadi C123 sama dengan C1 ditambah C23. C1-nya 28, C23-nya 8. Maka dapat 36 mikrofarad. Nah, ini kita kasih tanda. Oke, kalau sudah, kemudian langkah ketiga, berarti bentuknya rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini C123, lalu di sini ada C4, dan di sini ada C5. Hubungannya adalah seri ya. Kalau seri berarti 1/C total ya. C total sama dengan C123 tambah seper C4 tambah seper C5. Maka 1/8 tambah C4-nya itu 30, berarti seper 30 tambah seper 45. Oke, kalau sudah, maka kita akan hitung nih. Kita samakan penyebutnya, ini kan belum sama. Nah, jadikan berapa ya? 90 ya. Ini kalian juga harus bisa KPK nih, biar tahu penyebutnya bisa dijadikan berapa. 90 dibagi kita salah memasukkan C123 itu 36 ya. Oke, seperti ini. 90 dibagi 45 itu 2, berarti ini 2 di atas. 90 bagi 30 itu 3. 90 dibagi 36 itu 2,5. Maka kita tulis menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 7,5/90 itu 1/C total. Sehingga C total sama dengan 90 bagi 7,5 menjadi 12 mikrofarad. Oke, kita tandai dulu seperti ini. Sudah dapat C total. Terus dari soal itu diketahui ada beda potensial. V-nya adalah 0,6 V. Nah, ini tuh dengan beda potensial seperti ini, itu di C berapa? Oke. Kemudian caranya gimana? Nah, tadi kan di rangkaian terakhir, tahap keempat ya, rangkaian terakhir kan bentuknya seperti ini.
Ini ada C123, ini C4, C5. Bentuknya apa? Bentuknya adalah seri. Ketika seri, apa yang sama? Key-nya. Artinya, key 123 sama dengan key 4, itu juga akan sama dengan key 5. Nah, untuk key-nya, berarti kita cari dulu nih. Kita punya rumus apa? Key sama dengan C kali V. Key-nya, C-nya kan berarti pakai C total. Karena kita mau cari key dari ketiga ini. Dia kan sama. Berarti pakai C total aja. V-nya pakai V total. V total yang mana? Yang ini. Maka kita masukkan CT-nya tadi 12, kita kalikan 7,5. Kemudian kita akan hitung. Ini kalau kita kalikan itu 90 ya. Nah, key-nya di situ karena kita pakai microfarad, berarti nanti satuannya adalah mikrokolom. Kita udah dapat key-nya, jadi key total itu sama dengan ini ya. Ini sama dengan key total. Berarti nilainya 90 mikrokolom. Oke, kita udah dapat key total tuh. Kemudian dari situ kita akan menghitung tegangannya. Langkah berikutnya, langkah kelima, kita hitung tegangan punyanya ini dulu. Hitung V123, rumusnya berarti yang dicari ini ya. Maka Q 123 per V, per C. C123 juga. Q 123 tadi sudah kita cari, dapat 90. C123 tadi sudah kita cari, dapat 36. Seperti ini, maka dapat 2,5 volt. Nah, tadi yang dicari itu ketika tegangannya 0,6. Berarti ini bukan yang V123 ya. Lanjutin dulu yang lain, langkah ke-6. Cari V4. Berarti Q4 per C4. Q4 itu tetap 90. C4 tadi C4 itu ini 30. Maka dapat 3 volt. Lanjut nomor 7. Kita hitung V5. V5 sama dengan Q5 per C5. Q5 90, C5-nya ini ya, 45. Maka dapat 2 volt. Oke. Nah, ternyata belum ada yang sama nih. Karena belum ada yang sama, berarti ada yang masih bisa diuraikan. Yang mana yang bisa diuraikan? Yang ini. Ini kan masih gabungan nih. Uraikan. Oke, kalau dari segi gambar, C123 itu berarti yang ini ya. Ini C1. C1. Nih, ini adalah C23. Ketika diuraikan kan seperti itu dulu ya. Yang bawah kan tadi diserikan dulu. Nah, berarti seperti ini gambarnya. Dari sini kita lihat bahwa bentuknya adalah paralel. Ketika paralel, yang sama apa? Yang sama adalah V sama. Artinya, V1 atau V123 itu akan sama dengan V1, sama juga dengan V23. Nah, V-nya berapa berarti? V-nya adalah yang ini, 2,5 volt. Kemudian dari situ kita akan uraikan dulu ya masing-masing. Berarti yang ini nggak usah diuraikan. Kita uraikan yang ini. Karena kan yang masih gabung yang itu. Oke, berarti V23 kita hitung Q-nya dulu ya. Q23 buat menguraikan ini berarti kan rumusnya adalah V23 kali C23. V23 itu 2,5. C23 itu yang ini ya, 8.
2,5 kali 8 itu adalah 20. Satuannya adalah mikrokolom. Nah, C23 itu punya bentuk seperti ini. Ini C2 dan ini adalah C3. Dia kan seri. Ketika seri, apa yang sama? Ki sama. Sehingga Ki23 itu akan sama dengan Ki2 dan juga Ki3. Dari situ kita bisa cari V-nya. Kita cari V2 dulu. Rumusnya berarti Q2 per C2. Q2 itu nilainya sama dengan Q23 yaitu 20 mikrokolom, maka 20. Lalu C2 itu nilainya 10. Ini 10, ini 40. Berarti seperti ini, maka dapat 2 volt. Kemudian untuk V3 itu Q3 per C3. Q3-nya adalah 20, C3-nya adalah 40. Coret, 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 setengah, 0,5 volt. Nah, kita sudah dapat semua berarti ya. Tadi yang digabung sudah kita uraikan semua. Oke. Berarti V1 tadi mana V1? V1 Oke, V1 ini ya. V1 itu 2,5 volt. V2 kita cari dulu V2 yang ini ya, 2 volt. V3 0,5 volt. V4 3 volt. V5 2 volt. Kemudian sampai 5 aja ya. Oke. Nah, dari situ ada nggak yang nilainya 0,6? Tidak ada. Berarti tidak ada jawaban. Nah, kalau ibu cek ini, kalau kakak cek itu ini itu harusnya 0,5. Jadi kalau 0,5 dia akan terdapat pada C3. Jadi sepertinya salah soal. Ya. Kalau V yang ditanyakan adalah 0,5, maka jawabannya yang C3.